bencana ini sangat ditentukan oleh pengetahuan dini. Bagaimana suatu bencana bisa diketahui secara dini. Jadi BMG itu dirubah sajalah, jangan hanya ramalan. Namanya saja, kita ini kan sudah mindset awal kita sudah salah ini. Ramalan cuaca mulai tahun 80-an tuh kalau di televisi ramalan. Terus kalau cuaca, gitu harusnya gimana dong, cuaca Pak? diramal, enggak, cuaca itu diketahui. Diprediksi dengan segala tanda-tanda ini ya. Di zona yang berpotensi bencana, IMB-nya harus semakin sulit. Berdasarkan teknis infrastruktur. Gunakan hak diskresi negara atau pemerintah daerah dalam rangka mengatur. Iya kan? Mengatur, kemudian situ sudah terjadi sawah, dibuatlah kanal airnya, iya kan? Drainasenya, kemudian ditampung dan lain sebagainya. Terus kalau di daerah yang berpotensi vulkanik, iya kan? Dibuatlah jalan. Ya, kalau gunungnya meletus nggak bisa dihalangi, ya kita harus bisa melarikan diri, kan gitu. Oleh sebab itu, kita harus bersinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana kita melakukan pertama mitigasinya, seperti apa nanti mitigasinya. Yang kedua adalah kita harus melakukan pengadaan alat-alat peringatan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua yang saat ini sedang menyaksikan podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Kembali berjumpa dengan para anggota dewan yang luar biasa di Jawa Timur untuk bisa kita mengenal lebih dekat apa program-programnya dan juga pastinya terkait dengan bagaimana sih manfaat yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat di dapilnya masing-masing. Nah, bersama dengan saya Agnes menyapa seluruh dulur-dulur Jawa Timur bersama dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Timur Komisi D, beliau ini dari Dapil Jatim 4. Ada Bapak Martin Hamonangan SHMH dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Martin, apa kabar? Baik, salam Kita sehat. Berjumpa kembali, salam Iya. sehat. Dan saya senang Pak Martin ini selalu sehat karena suaranya juga luar biasa vokal untuk menyuarakan Dapil Jatim 4 dari Situbondo, Bondowoso, dan juga Banyuwangi. Nah, kita tahu turut berduka dengan kondisi bencana ya Pak yang terjadi di negara ini, di Sumut dan juga di Aceh dan juga beberapa wilayah yang sekitar itu. Tapi juga kita tidak bisa melupakan bahwa wilayah-wilayah lain, katakanlah Jawa Timur, beberapa waktu lalu ada erupsi juga dari Gunung Semeru. Kita mau berbicara terkait dengan infrastruktur tangguh bencana di wilayah Jawa Timur. Kalau kita melihat peta Jawa Timur nih Pak, infrastruktur Jatim yang tangguh bencana, yang dikatakan tangguh bencana itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi Mbak Agnes luar biasa, kelihatan semangatnya. Karena berjumpa Pak Martin nih, soalnya kita harus ngobrol yang serius nih Pak. Pertama-tama memang hari ini kita dalam keadaan yang prihatin ya, duka cita terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan mungkin daerah-daerah sekitar Aceh ya. Ini mengingatkan kita pada bencana terkait dengan tsunami. Nah, tetapi saya melihatnya kan, saya nggak tahu ini yang ada di lini masa kan perdebatan, apakah ini bencana alam atau apa. Nah, kalau saya melihatnya ini kan sebenarnya lebih kepada bencana yang timbul akibat ulah manusia yang tidak memperhatikan atau tidak menjaga lingkungan hidupnya. Artinya berarti bencana itu sendiri kita harus klasifikasikan ya Pak ya? Ada bencana yang memang bencana alam seperti bencana tektonik ya kan. Kita juga nggak bisa untuk menghalangi bencana itu. Nah itu yang disebut semacam erupsi gunung, berarti erupsi itu masuk gunung. dalam bencana. Bencana kan itu merupakan suatu pergerakan alam yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kalau bencana seperti kemarin itu air yang menurut saya itu kan tidak langsung di ujungnya seperti itu. Itu kan sebuah proses ujung bencana akibat dari kita tidak menjaga betul ini bagaimana lingkungan hidup kita menjadi lingkungan hidup yang terjaga dari sisi kerusakan, ya kan? Adanya penebangan pohon dan lain sebagainya. Dan hari ini juga di lini masa juga ramai nih bahwa itu katanya akibat perusahaan besar pulp ya kan, namanya Menteri Keuangan. Nah, jadi menurut saya ini suatu mata rantai yang harus kita urai sebenarnya, ya kan? Seperti erupsi di Semeru kemarin. Nah, bencana tidak bisa dihalangi.
Ya, karena namanya kita bencana bicara alam. tentang Tapi alam, kemudian bagaimana meminimalis Kerugian, dampak yang dampak. ditimbulkan oleh bencana itu dengan infrastruktur tangguh bencana. Nah, kebanyakan kita masyarakat pedesaan kita ya karena memang kondisinya memang masih seperti itu. Banyak bangunan rumahnya kan juga masih tidak memadai dalam rangka sebagaimana yang kita inginkan menjadi bangunan yang tahan bencana. Kalau kita lihat di video-video yang beredar kemarin di Sumatera itu ada sebuah rumah yang kokoh berdiri dia. Ya, berarti Ya, dia kuat. kuat. Itu bawah itu sudah airnya seperti itu. Yang rumah-rumah yang dibangun di atas pasir katanya kan, ya habis. Langsung Habis. ya. Dan tentu itu rumah itu pasti ada penghuninya. Iya kan? Makanya enggak tahu nanti data statistiknya berapa yang meninggal itu mungkin di atas 500 kayaknya. Ada yang mengatakan 604, ada yang 400 sekian. Cuman mungkin yang dirilis oleh Badan Bencana Nasional saya belum ngikutin ya. Nah, terkait dengan bangunan tangguh bencana ini kita juga harus melihat lokasi-lokasi yang sedang atau kita bangun bangunannya di atasnya. Untuk daerah-daerah Semeru misalkan yang berpotensi ada geliat bencana, tentu harusnya sudah ditata dengan sebuah regulasi. Regulasi itu sebenarnya sudah ada, ya terkait dengan misalkan kan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini atau di kabupaten kota, kalau kita membangun sebuah bangunan tentu harus ada IMB-nya, ya kan? Sebagai Izin syarat mendirikan izin bangunan. mendirikan bangunan. Ya Mbak Agnes paham lah, bisa dihitung itu bangunan di pedesaan yang punya IMB. Mungkin karena faktor pengurusan IMB yang rumit dan mungkin berbiaya, dan pola pengawasannya ya mungkin tidak terlalu ketat terhadap bangunan yang dibangun. Nah, maka kemudian bangunan itu dibangun dengan perhitungan sendiri. Padahal di daerahnya berpotensi ada gangguan bencana alam. Iya kan? Ini banyak faktor lah, mungkin karena ekonomi, ya kan? Ya anggarannya kalau bisa bikin rumah batu dia tidak mencukupi, ya kan? Jadi banyak persoalan memang yang harus kita urai. Tapi paling tidak kita harus terus-menerus untuk menyuarakan bagaimana di daerah-daerah yang berpotensi ada bencana itu dapat mendirikan bangunan atau infrastruktur dengan memenuhi syarat-syarat menjadi infrastruktur tahan bencana. Apa kategori infrastruktur tahan bencana, Pak? Ya tentu secara teknis sipil saya tidak memahami, tetapi secara prinsip bisa dijelaskan bahwa bangunan itu kalau ada bencana dalam skala tertentu dia masih tahan. Dia tidak langsung Minimal ikut ya, tahan melindungi penghuninya. Mungkin boleh rusak tapi dia tidak menjadi tidak sampai roboh, akibat. tidak sampai hancur begitu ya. Kan bencana kalau itu merobohkan bangunan bisa jadi orangnya meninggal bukan karena bencananya, tapi karena tertimpa bangunannya yang Dan tidak bangunan kuat. itu akibat dari bencana yang tadi itu ya, karena dia tidak kuat menahan Tapi bencana. jika kemudian bangunan itu tahan, walaupun misalkan ada bencana seperti itu kemarin yang di Sumatera, mungkin kemungkinan penghuni atau orangnya bisa terlindungi. Nah, itu syarat secara umum, baik itu soal bangunan maupun soal infrastruktur lain, misalkan jalan. Artinya berarti ini kan sebenarnya sebagai suatu hal yang bisa dicegah begitu kan Pak? Apakah pemerintah bisa hadir Pak? Karena biasanya kalau urusan bangunan itu pemerintah biasanya hadirnya hanya sekedar masalah izin. Terus kemudian ya pengaturan-pengaturan. Karena urusan bangunan lebih kepada diserahkan kepada mereka-mereka secara mandiri. Ini gimana Pak? Ya, jadi harusnya kalau secara IT harusnya bisa. Pertama adalah dengan itu tugas pemerintah sebetulnya untuk pengadaan atau mengadakan suatu alat yang responsif terhadap bencana, tanda-tanda, iya kan? Banyak cerita kemarin ternyata tsunami itu kan sebetulnya yang tsunami Aceh itu kan sebenarnya Indonesia pernah punya alat untuk merekam adanya peringatan dini. Dan itu diambil orang, kan begitu.
diambil orang. Dan beberapa sebenarnya secara saya nggak tahu di titiknya di mana. Sebenarnya di laut Indonesia itu ada yang berpotensi tsunami, itu ada alat yang merekam oleh BMG peringatan dini, dan itu mahal sekali investasinya. Nah, untuk menjaga itu juga dibutuhkan anggaran. Nah, oleh sebab itu yang pertama adalah bencana ini sangat ditentukan oleh pengetahuan dini. Bagaimana suatu bencana bisa diketahui secara dini, terus kemudian bagaimana penanganannya atau persiapan dalam menghadapi bencana. Banyak kita lihat waktu di video-video itu kan, orang ombaknya sudah mulai terlihat jauh tinggi, malah menarik orang karena dia tidak tahu bahwa ini akan berakhir pada sebuah bencana. Sampai sempat mendekati, terus kemudian tiba-tiba tergulung kan gitu ya. Banyak tayangan seperti itu. Jadi pertama adalah peringatan dini, yang kedua adalah secara struktur atau secara infrastruktur sipilnya harus memenuhi tahan bencana. Nah, di Jepang ya, kita bicara pemerintah Jepang itu menjadi sebuah departemen tersendiri itu. Untuk urusan bencana. Untuk urusan bencana ini ngurusnya itu diurusi oleh suatu badan yang betul-betul. Kalau kita kan lebih kita ada BNPB kan Pak untuk penanggulangan bencana. Kalau BMK kan merekam cuaca dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau BNPB untuk bencana nasional kan ini sebagai pemadam kebakaran saja dia. Ya, nunggu bencananya jadi berarti ya. Baru dia bekerja. Kalau di Jepang itu sudah mulai dari penelitian, kemudian peringatan dini, tanda-tanda. Antisipasinya berarti. Semua teknologi dikerahkan. Ya kebetulan saya pernah ke Jepang ya. Kebetulan pernah ke Jepang. Jepang itu geografisnya mirip-mirip Indonesia, kepulauan dia. Ya, kepulauan dan banyak gunung berapi loh. Dikelilingi laut ya. Dan kalau tsunami ini kan dari Jepang. Kalau tsunami itu mereka sudah menjadi kebiasaan yang tidak terlalu menakutkan. Karena dia sudah punya gambaran antisipasinya. Kalau kita berkaca nih ya Pak ya, mungkin dengan luar negeri gitu ya, studi banding, mungkin Bapak tadi mengambil contoh Jepang yang mungkin konturnya hampir sama dengan wilayah di Indonesia. Anggaran yang mereka miliki, apakah juga bisa digunakan untuk antisipasi Pak? Ya kayak kita juga berkaca dengan anggaran sebagai fungsi budgetingnya legislatif kan? Jadi kan di Indonesia ini kan money follow function, ya kan? Jadi uang ini hanya berfungsi untuk fungsinya masing, tapi untuk sebuah perencanaan, sebuah penelitian yang ilmiah, hampir dikatakan anggaran kita nggak terlalu besar. Khususnya terkait misalkan soal kebencanaan. Harusnya soal kebencanaan ini anggarannya juga harusnya besar karena Indonesia berada pada gugusan gunung berapi. Kita sudah tahu persis ini sebetulnya. Nah, kenapa kok kemudian tidak ada goodwill dari pemerintah? Udahlah ruban itu BPN ke Badan Penanggulangan Bencana itu jangan jadi pemadam kebakaran dah. Jadikan dia sebagai badan yang sangat elit, punya penelitian, punya pemetaan yang jelas, dan setiap detik ada pergerakan, perekaman. Dengan catatan anggarannya digelontorkan juga harusnya tinggi begitu kan? Pasti. Oleh sebab itu kalau ketika itu kemudian menjadi sebuah proyek yang sangat katakanlah proyek besar ya kan, tentu harus ada lembaganya tersendiri yang tidak hanya bertugas yang mengatasi bencana. Kalau mengatasi bencana sebenarnya kan lebih kepada bukan pada preventifnya. Jadi itu menurut saya ke depannya ini harus ada pemikiran yang progresif lah. Jadi BMG itu dirubah sajalah, jangan hanya ramalan namanya saja. Kita ini kan sudah mindset awal kita sudah salah ini. Ramalan cuaca mulai tahun 80-an tuh kalau di televisi ramalan cuaca. Terus kalau gitu harusnya gimana dong Pak? Cuaca diramal, enggak, cuaca itu diketahui. Diprediksi dengan segala tanda-tanda ini ya. Pasti. Tapi kalau bicara seperti BMKG begitu ya, ini kan BMKG memberikan peringatan potensi cuaca ekstrim hingga Februari 2026. Jawa Timur kan? Ya, dan menempatkan Provinsi Jatim ini dalam kondisi siaga. Kesiapsiagaan itu seperti apa? Karena ya masyarakat juga pasti pikir ini kondisi ekstrim. Ekstrim itu kayak apa? Siaga itu harus gimana masyarakat? Agnes,
kita ini negara yang minim mitigasi bencana. Ya. Kita ngomonglah pendidikan SD, SMP, SMA, saya nggak tahu, saya nggak pernah merasakan adanya mitigasi bencana. Ya, memang ketika ada kegiatan mitigasi bencana, tentu harus ada anggaran di situ. Ya, kita berlatih nih. Di Jepang itu mitigasi. Kalau di Jatim ada nggak sih Pak anggaran budgeting untuk itu juga? Iya, menurut saya secara umum nggak ada. Yang ada itu ya penanggulangan. Nggak bisa dianggarkan Pak. Maksudnya dalam artian itu mungkin menjadi. Ini PR kita nanti. Maksudnya menjadi diskresi begitu kan? Karena kan fungsi budgeting itu kan ada di Dewan. Kami sebagai anggota Dewan, fungsinya budgeting itu kita bukan pengusul anggaran Pak. Jadi gini, proses budgeting yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang pertama adalah dinas terkait yang kira-kira ini kalau bicara soal bencana ya di Badan BNPB Provinsi. Dia akan kemudian mengajukan perencanaan anggaran 2026 misalkan. Apa? Pengadaan alat deteksi dini dan lain sebagainya. Nah nanti itu kemudian diajukan kepada Bapeda Pak. Badan Perencanaan Pembangunan Pak Yasin. Nah, oleh Bapeda kemudian apakah ini pertama adalah anggarannya ada nggak? Yang kedua kemudian dia bicara skala prioritas yang lain juga, dinas-dinas lain. Nah seringkali di dalam politik anggaran itu kan ya mohon maaf, kedekatan kepala dinas dengan Bapeda ya kan, ya, terus atau apapun lah, sehingga kadang-kadang meleset nih soal prioritas gitu loh, ya kan, soal prioritas. Tapi sebenarnya kalau gubernur kita punya goodwill terkait dengan mitigasi bencana, bisa saja tanpa melalui sebuah perencanaan yang dari awal itu. Yang bisa. Berarti lebih kepada penggunaan diskresi berarti ya? Iya, diskresi, dan itu ada dibenarkan secara hukum. Dia bisa menggunakan APBD mendahului. Mbak Anas tahu nggak di Jawa Timur ini APBD mendahului berapa kali dalam 1 tahun? Karena APBD mendahului itu tanpa adanya persetujuan Dewan, boleh dia. Dan biasanya digunakan untuk? Ya saya nggak tahu, itu ada proyek-proyek yang prioritas menurut gubernur, langsung kemudian dia mengajukan APBD mendahului dengan cara bersurat kepada Mendagri, ya kan? Kita dilewati nih, nanti kita hanya dapat kabar. Laporan berarti? Laporannya biasanya akhir tahun, bahkan kadang tidak ada, kan gitu ya. Nah, kalau kayak yang begitu berarti fungsi controllingnya juga jadinya tidak bisa berjalan dong. Betul. Harusnya secara you gubernur boleh punya kewenangan APBD mendahului tanpa persetujuan DPRD. Tapi kemudian itu dilaporkan di awal dong, supaya kita tahu APBD mendahului ini untuk apa? Tembusan untuk ya? Proyek sana. Kita bisa ngontrol. Berarti, nah, itu makanya kadang-kadang APBD mendahului pemberitahuannya itu terakhir tahun anggaran. Selama ini tidak ada yang digunakan untuk tanggap bencana Jawa Timur. Sepengetahuan saya belum ada. Mungkin kan begini. Jadi kalau untuk mengatasi bencana ada anggarannya sendiri. Yang sementara ini dikelola oleh BNPB. Mengatasi itu berarti kan ketika bencana terjadi begitu ya? Biasanya kalau tidak salah ada mata nomenklatur anggarannya dan lain-lain itu kan, itu memang dipersiapkan. Tetapi gubernur juga secara hak prerogatifnya dengan diskresi tadi bisa saja, mengingat bencana ini terlalu besar dan terlalu luas. Nah, misalkan contoh kemarin ya pondok pesantren itu ada yang runtuh, ya gubernur bisa saja mengalihkan anggaran, katakanlah dengan hak diskresinya memberikan bantuan hibah dan lain sebagainya. Selalu ada jalan keluar. Tetapi ketika kita bicara ini bahwa tangguh bencana ini adalah sebuah proyek yang jangka panjang, yang terus menerus, dan ini harus mengingat khususnya Jawa Timur. Jawa Timur ini terlewati loh titik api. Ya. Ya kan? Artinya kalau memang ini menjadi jangka panjang begitu ya, apa yang kemudian masuk dalam agenda jangka panjang? Maksudnya artinya ada penganggaran khusus kah? Ini adalah untuk ini apa yang sudah paling dilakukan? tidak pengadaan alat deteksi dini yang semakin masif, ya kan? Tidak hanya di daerah-daerah tertentu. Kemudian dibuatlah mungkin bisa lembaga ad hoc atau apa terkait dengan bencana, ya kan. Terus kemudian monitoring terus menerus. Di samping sebenarnya sudah berjalan setiap
bangunan harus punya IMB. Itu kan bagian dari penyeleksian sebuah bangunan yang akan dibangun harus memenuhi syarat secara infrastruktur kesipilan dia harus memenuhi, ya kan. Nah cuman kan sementara IMB kita ini kan hanya berbicara pada izin bangunan yang kemudian tidak memasukkan pertimbangan adanya potensi bencana. Hampir rata kalau Mbak Agnes mau ngurus IMB di daerah Gunung Semeru dengan di daerah katakanlah sesama Lumajang tadi, ya sama, harusnya ada perlakuan khusus. Harus ada zona IMB ini yang saya tapi tidak tahu persis ya, ini pemahaman saya. Di zona yang berpotensi bencana, IMB-nya harus semakin sulit berdasarkan teknis infrastruktur supaya tahan bencana dan lain sebagainya. Kemudian soal jaringan pengairan, jangan ada sungai yang tersumbat. Di Malang itu kalau kita mau ke Pujon itu kan arus airnya itu kan sangat deras itu dan berpotensi longsor. Ya. Nah, itu tidak ada. Saya melihatnya di samping itu kontur jalannya berbukit dan itu dipengaruhi oleh pepohonan, yang pepohonan yang semakin gundul ya otomatis tanah menjadi gembur nih. Kalau ada hujan ya rontok dia. Nah, tetapi ada juga faktor yang menurut saya sungai itu ada belokan. Jadi dia gak lurus begini, belok begini. Belok, ya. Nah, ketika arusnya deras ini menghantam terus kan. Bayangkan kekuatan menghantam yang terus menerus ya, detik per detik ini akan menggerus kekuatan tanah itu sendiri. Nah, makanya saya pernah usul bahwa ini dibelokkan langsung. Memang pekerjaan besar. Sungai ini jangan gini baru ke sana. Ini suatu kekuatan yang bisa merusak. Belokkan begini, jadi nggak ada sumbatan. Jadi ada banyak teknik mitigasi khususnya terkait dengan kita bicara infrastruktur tahan bencana, tangguh bencana, termasuk yang manusianya harus disiapkan. Dari masyarakatnya juga ya. Dengan cara latihan-latihan mitigasi, latihan-latihan evakuasi, dan kemudian membangun sebuah karakter menjadi awas. Nah kalau di Jepang itu kalau begitu sirine keluar, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya sembunyi di kolong atau itu sudah dipelajari mulai dari sekolah dasar. Sehingga kemudian ada tsunami di Jepang itu bukan hal yang menakutkan. Mereka lebih kepada mempersiapkan diri. Mereka sudah siap begitu ya, baik dari pemerintahnya maupun dari masyarakatnya. Nah kalau di dapil Bapak sendiri bagaimana Pak? Dapil Bapak kan juga termasuk yang rawan ya Pak ya. Mungkin banjir, longsor begitu. Apa yang menjadi dorongan Bapak untuk memperbaiki infrastruktur di sana Pak? Kalau daerah-daerah Banyuwangi, Situbondo, Banyuwangi Situbondo kan sebenarnya hampir sama itu dihubungkan dengan sebuah lautan. Ya mungkin berpotensinya tsunami. Karena di bawah Banyuwangi itu juga ada gugusan gunung berapi yang sampai sekarang memang masih belum masih diam lah, tidur. Nah, tetapi ada kemungkinan ketika itu terjadi bencana, nah lebih kepada tsunami. Nah, oleh sebab itu kemudian infrastruktur tangguh bencana tidak sebatas pada bangunan saja. Termasuk juga adanya lingkungan hidup yang harus dibangun dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan potensi bencana. Contoh misalkan mangrovisasi. Nah, bencana tsunami bisa diminimalisir dengan mangrove. Karena dia ombak itu besar kemudian dihabiskan dengan mangrove itu sampai ke pantai tidak terlalu besar. Nah tetapi kita kan berkejaran nih dengan bisnis wisata ya kan. Pantai kalau ditutup mangrove semua ya nggak indah. Ya kan ini jadi kadang kita ini mikirnya ini untuk kepentingan ekonomi dalam rangka mengungkit ekonomi daerah atau bencana. Nah, kalau menurut saya kalau itu berpotensi bencana sudah tidak ada tawar-menawar menurut saya. Bisa kan itu daerah yang dibuat sebagai tangguh bencana dengan juga dibuat sebuah tempat yang indah, ya kan? Jadi bisa dapat dari seluruh fungsi begitu ya. Nah contoh nih mangrove di Surabaya ini, ya kan? Mangrove itu kan konservasinya mangrove, tapi dia ada destinasi wisata naik perahu nih, jalan. Terus di mangrove itu dibuatkan, saya nggak tahu Mbak Agnes pernah nggak ke sana?
jalan di papan itu indah. Jadi ada untuk memang ada unsur wisatanya kalau di Mangguk. Iya, ada Bukan wisata. hanya mungkin wisata airnya saja, tapi di daratnya juga ada Contohnya banyak seperti tempat-tempat spot itulah, foto ya dan toh. tempat untuk wisata. Jadi tangguh bencananya dapat, wisatanya dapat, duitnya dapat dari wisata. Nah kan kalau gitu. bicara duit nih Pak, karena oke lah kalau misalnya dijadikan tempat wisata berarti kan ada pemasukan juga kan untuk Iya. daerah terkait. Kalau anggaran itu kan memang kadang-kadang tarik ulur ya Pak ya, Iya. untuk perbaiki infrastruktur, bahkan untuk pengadaan untuk infrastruktur yang tangguh bencana. Kalau dukungan dari Komisi D sendiri gimana Pak? Ya, kita dukungan Komisi D adalah sebagaimana tusi kita, controlling dan anggaran, budgeting serta perda. Nah, saya nggak tahu teman-teman ini kemarin, misalkan hari ini kalau ke Batu, ya kan itu banyak tumbuhan beton. Tumbuhan beton banyak. Tumbuhan beton. Iya kan, hotel-hotel dan villa-villa. Iya ya. Kan? Yang tadinya itu daerah kebun yang bisa Ya ternyata ada sekarang resapan air. bangunannya Ada resapan tinggi air. ya. Sudah banyak bangunan. Ya, kita kan tinggal berhitung nih. Kita investasi hotel atau kemudian kita mengamankan aset kita. Karena lingkungan hidup itu menurut saya aset. Aset kita bersama, aset anak cucu kita yang harus kita jaga kan gitu. Nah, kemudian kalau ini terjadi bangunan, terjadi betonisasi, air nggak nyerap, Pak. Air langsung terjun bebas, terjadilah banjir bandang. Kan bencana juga. Iya. Iya kan? Makanya sekarang sibuk nih. Pemerintah baik dari pusat maupun daerah ini banyak bikin biopori, sumur resapan, ya kan? Ngaruh nggak sih itu Pak? Atau mungkin hanya sekedar apa istilahnya ya syarat saja untuk ya setidaknya kita sudah melakukan penanggulangan bencana begitu Pak. Monggo Pak sambil dinikmati minumnya Pak. Ya. Artinya begini, apakah itu hanya sekedar syarat? Kalau menurut dari Dewan sebagai budgeting begitu ya Pak ya? Oh ini ternyata anggaran ini kok ternyata tidak ada anggaran tangguh bencananya, kok tangguh bencananya sangat sedikit, apa memang begitu Pak? Jadi selama ini yang saya lihat kan sebenarnya urusan BNPD daerah yang mungkin saja anggarannya itu tidak bicara tangguh bencana, tapi kegiatannya mungkin juga menyentuh tangguh bencana, ya kan? Contohnya apa Pak kegiatan tangguh bencana untuk dari BPBD? Contohnya misalkan dalam rangka di daerah-daerah hulu sungai yang deras itu ada penyeberangan itu, kemudian BNPD memberikan bantuan pelampung, ya kan? Atau kemudian bantuan membuatkan, kan biasanya ada tali penambang itu, ya kan? Terus kemudian syarat harus diperketat untuk pengadaan kapal penyeberang, perahu lah penyeberangan. Karena mbaknya kalau tahu tuh kalau dari katakanlah di Kediri itu di sekali apa itu yang tempatnya Gus Idam itu orang kan banyak nyebrang karena kalau muter naik motor itu kan panjang. Maka penyeberangan itu isinya ada mobil juga ada di situ. Jadi di tengah derasnya Bengawan Solo ya kalau itu kemudian tidak ada tangguh bencananya ya bisa kemudian kejadian seperti di Rolak. Meninggal berapa orang, ya kan? Dan itu juga kerjanya juga bersinergi ya dengan dinas PUSD ya, kita kan jadi dalam rangka menjalankan fungsi kita sebagai ya katakanlah wakil rakyat itu kita selalu kan membuka kanal-kanal pengaduan dan lain sebagainya walaupun dalam bentuk informal. Ada beberapa yang mengadukan Pak di sana misalnya ada pembangunan jembatan yang kemudian itu dikerjakan misalkan katakanlah dengan menghabiskan tanah itu bisa longsor dan lain sebagainya. Artinya kinerja sinergi antara PUSDA, kemudian Bina Marga dan juga dari BPBD Jatim dipantau oleh teman-teman Dewan sebagai pengawas eksekutif. Kita memantau misalkan kita biasanya ada laporan masyarakat gitu kita langsung on the spot kita kunjungan kerja ke sana kita panggil dinas yang terkait kita lihat ya, misalnya di Pujon sana sungai yang kali Pujon kan sering longsor kita ke sana kok kita ke sana kemudian ini kita bicara kewenangan siapa ini nasional kalau Pujon itu terus kemudian apa yang bisa kita sinergikan ya kita ternyata membantu alat-alat berat dan lain sebagainya untuk membantu pertama evakuasi longsoran itu yang kemudian membantu terkait dengan beberapa infrastruktur yang dibangun. Saya rasa kita tetap sejalan. Cuman memang persoalannya menurut saya ini harus ada kekhususan ini. Mengingat bencana yang mengerikan di Sumatera ini, ayolah pemerintah Jawa Timur ini
jangan menunggu bencana dulu. Ya. Siapkan diri kita, karena kita juga di wilayah pantai Di Jawa, sepanjang pantai itu kan cukup rawan juga ya Pak ya? Iya, Surabaya Kenjeran itu ke sana itu ada gugusan gunung berapi, ada cincin gunung berapi. Jadi kita harus berhitung bahwa ini suatu saat pasti akan meledak nih, gunung di bawah laut nih. Persiapannya seperti Iya, apa ya? kalau dia meledak kan kemudian menimbulkan tsunami. Tsunami itu kalau sudah tinggi bagaimana dengan bangunan-bangunan yang ada? Apa dia tangguh bencana enggak? Ya kan? Jadi seperti itu, Mbak Agnes. Kalau kita lihat juga yang di sumut penghijauan, pembalakan liar begitu kan. Itu menjadi problem seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa ini kita harus membedakan, ini bukan bencana, tapi ini adalah ulah manusianya. Iya. Kita tahu juga beberapa waktu lalu di situ Bondowoso ini kan juga sempat juga ada longsor ya di SDN Solo Lembu Bondowoso Curadami. Nah, kalau di daerah Dapil situ gimana Pak? Situ Bondowoso. Iya, kalau di Curadami itu kan memang kontur tanahnya agak tebing ya kan. Yang kemudian ya kita juga kadang nggak bisa menyalahkan masyarakat yang tadinya itu daerah yang aman, kemudian ada kepenghunian, ada kegiatan, ada aktivitas. Yang mau tidak mau kemudian tanpa mempertimbangkan terhadap bangunan tangguh bencana, ya, akhirnya terjadilah longsor ketika debit hujan sangat tinggi. Kalau di situ ada alih fungsi juga nggak Pak untuk hutannya atau gimana? Alih fungsi ini sudah banyak tempat, bukan hanya di situ. Alih fungsi ini kan dulu banyak wilayah luas di daerah-daerah itu adalah termasuk hutan, ya kan. Hutan itu kan terdiri dari tanaman keras. Dia kemudian dapat menyerap air. Air dengan hujan yang tinggi itu kemudian tidak langsung menjadi bandang ke bawah. Dia ditahan dulu dengan tanaman keras tadi. Sehingga kemudian air itu dapat ditahan. Nah, kalau sehari ini terjadi peralihan lahan, itu kita menjadi maklum kadang. Karena sebagai masyarakat desa, dia butuh lahan untuk pertanian. Dalam rangka sumber-sumber ekonominya. Sehingga yang tadinya itu hutan dibabat. Artinya pemerintah sendiri juga tidak memberikan solusi begitu kan, sehingga membuat masyarakat juga ya saya butuh nih untuk pertanian, saya butuh untuk ini dan Ya. ada alih fungsi di situ, gimana? Jadi kalau sebenarnya kalau secara pemerintah pusat sudah memberikan solusi dalam rangka memberikan konsesi terhadap tanah hutan untuk masyarakat yang mendiami dengan program redistribusi tanah, ya kan? Bahkan coba cek aja sekarang berapa ribu tanah yang dibebaskan dari tanah hutan Banyak memang. menjadi tanahnya masyarakat dengan HGU 35 tahun, ya kan? Satu, ini yang menurut saya perlu ditinjau lagi. Pemerintah, zaman pemerintah terdahulu memberikan redistribusi tanah ini tujuannya adalah bahasa gampangnya hutan ini selama puluhan tahun kok nganggur, tidak memberikan penghasilan kepada negara. Jadi akhirnya Diberikan saja kepada masyarakat bayar PBB, ada pemasukan. Loh, cek saja pemasukan PBB terhadap tanah hutan itu menjadi alih fungsi triliun. Satu sisi ada pendapatan pemerintah dengan menerbitkan. Satu sisi otomatis memunculkan terjadi peralihan lahan, ya kan? Ya orang setelah mendapatkan kan 2 hektar dulu waktu itu perhutanan sosial. Ada program perhutanan sosial, TORA, tanah objek reforma agraria. Terus kemudian melalui program PTSL, permohonan tanah sistem lengkap. Itu ya mohon maaf, seperti kacang goreng diberikan. Yang dulunya memang asal mulanya zaman Presiden Gus Dur. Makanya terjadi penjarahan punya PTP di Kaplingi itu kan karena Gus Dur bilang ini tanah negara punya masyarakat kan gitu. Yang seperti itu apakah bisa masuk dalam ranah hukum, Pak? Ya oke, kita agak sedikit keluar begitu ya dari yang tangguh bencana. Karena kan kalau ini diteruskan kan artinya bahkan kita sendiri juga tidak memberikan lingkungan yang tangguh bencana ketika hutan itu kemudian beralih fungsi. Iya. Itu gimana? Jadi kalau saya sih begini ya, namanya perubahan lahan mungkin tidak bisa ditahan. Karena terkait kebutuhan manusia untuk sumber-sumber ekonominya. Yang bisa adalah rekayasa bagaimana wilayah itu menjadi tangguh bencana. Misalkan, kalau kemudian terjadi peralihan lahan,
Ya nggak mungkin dong. Yang tadinya lahan tebu dijadikan hutan lagi. Bikinlah kanal-kanal pengairan, drainase. Iya kan? Kemudian ditampung oleh embung-embung. Embung-embung ini fungsinya menahan air yang berlebihan, kemudian bisa dimanfaatkan ketika terjadi kekeringan, bisa dijadikan pengairan sawah. Ini butuh kerja besar memang. Ya kita kemudian merekayasanya bukan hanya penanggulangan, udah sekalian dibuat proyek yang besar. Nah seperti negara Cina itulah. Cina itu bisa membuat sungai besar gitu kok, membuat danau besar untuk Artinya pertanian. ketika ini harus beralih fungsi, tapi tetap disediakan bagaimana rekayasa Iya, rekayasa untuk tangguh supaya bencananya. alam ini tetap bisa bersahabat Iya. dengan manusia begitu ya. Iyalah, kalau alam ini kemudian dipertahankan aslinya sudah tidak mungkin. Ya, karena manusia juga makin perkembangan banyak zaman. ya. Iya, manusia makin banyak perkembangan zaman. Dan itu ya mungkin alamnya asri, manusianya Berarti yang kita punah. mulainya dari mana dulu nih Pak? Memulainya dari mana dulu? Memulainya- Kalau sebagai anggota dewan, sebagai fungsi legislatif, budgeting begitu kan, terus controlling, Iya. memulainya Ya, dari mana? Memulainya kita harus membuat sebuah perencanaan tata ruang yang bagus ya. Jadi kalau itu kemudian blueprintnya harus jelas lah. Kalau misalnya daerah ini punya potensi bencana, terus kita buat sebuah proyek termasuk nanti menyentuh regulasinya. Jadi setiap orang di sana kalau membuat bangunan tidak boleh di sini karena di sini. Jadi memang harus ada pengaturan. Gunakan hak diskresi negara atau pemerintah daerah dalam rangka mengatur. Iya kan? Mengatur kemudian situ sudah terjadi sawah, dibuatlah kanal airnya. Iya kan? Drainasenya kemudian ditampung dan lain sebagainya. Terus kalau di daerah yang berpotensi vulkanik, iya kan? Dibuatlah jalan. Ya, kalau gunungnya meletus nggak bisa dihalangi, ya kita harus bisa melarikan diri kan gitu. Bagaimana tanggap bencana? Tanggap bencana itu kan responsif. Ya. Dari bencana nggak bisa dihalangi. Dibuatlah jalannya yang bagus, evakuasinya yang singkat. Kemudian bila perlu, ya dibuat semacam rumah sakit darurat lah, ya kan? Persiapan itu ya. Karena prediksi. Besar nggak Pak anggaran Pak untuk melakukan tangguh bencana dan tanggap bencana ini? Ya tentu ini harus dilakukan antar OPD ya. Tidak mungkin kita hanya bergantung pada BNPD atau sumber daya air saja. Ini harus Sinergi ya dengan ya, OPD. terintegrasi dengan macam-macam dinas, baik Cipta Karya, Bina Marga. Itu kemudian mereka duduk satu meja lah, menjadi jangan tumpang tindih kebijakannya. Nanti di sini dibangun di jalannya di sini, ternyata sumber daya air membangun drainasenya di sana, nggak nemu, karena sendiri-sendiri punya rencana. Oleh sebab itu perlu ada perencanaan. Makanya Musrenbang Des, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi itu perlu untuk bersesuaian. Karena kan banyak tempat saya lihat jalan kabupaten beda dengan drainase provinsi, iya kan? Ini karena selama ini kita sebelum-sebelumnya itu nggak ada persesuaian musrenbangnya. Ya. Harusnya sebelum digedok di dalam APBD disesuaikan musrenbang. Ya. Jadi biar bisa saling cocok dan saling komplit komplit, gitu ya. melengkapi. Jadi begitu. Ini berarti PR-nya cukup berat juga ya Pak ya? Berat, tapi tapi masih banyak orang yang pengen jadi gubernur. Walaupun berat. Saya tidak tahu kalau soal itu Pak. Cuman masalahnya begini Pak, kita kan tinggal di penghujung tahun begitu ya 2025. Kita masuk di 2026 yang mana memang potensi atau mungkin bahkan peringatan-peringatan terkait dengan bencana ini itu ada. Apakah kita ini sebenarnya sudah masuk kategori tangguh, menuju tangguh, semi tangguh, atau sebenarnya kita tidak tangguh sama sekali Pak? Saya nggak bicara tangguh. Saya masih bicara pemadam kebakaran kita ini. Ada bencana, kita bencana, padamkan. Semua berbondong-bondong ke sana. Berarti persiapannya tidak ada. Bawa Indomie, terus kemudian menurut saya kan itu hanya mengurangi rasa sakit, kan gitu ya. Kenapa nggak mengobati penyakitnya kan gitu. Nah oleh sebab itu sebenarnya cukuplah banyak contoh bahwa kalau kita hanya penanggulangan bencana, makanya saya nggak setuju itu penanggulangan bencana itu. Harusnya jangan penanggulangan bencana, gitu. Antisipasi bencana. Iya, antisipasi bencana, departemen Kalau penanggulangan ini setiap orang ya bisa menanggulangi dengan
level masing-masing kan gitu. Ya, penyelamatan diri sendiri ya. Oleh sebab itu menurut saya sih khususnya Jawa Timur masih tahapannya ya penanggulangan tadi. Pemadam kebakaran tadi. Tapi ngomong-ngomong kalau dari Dewan ini kalau nggak salah ada Raperda penyelenggaraan kehutanan DPRD Jatim, betul? Iya, penyelenggaraan kehutanan, tapi kalau kita melihat dari ya, akan mencakup isinya, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Nah, ada taringnya kah perda ini? Perda ini kan sebetulnya dalam rangka pelaksanaan penyelesaian undang-undang yang di atasnya, ya kan. Jadi menurut saya hanya mengatur soal bagaimana kewenangan provinsi terkait dengan perhutanan ini, tidak banyak. Nah, karena memang hutan itu kan kewenangan kementerian. Jadi seperti cerita tadi, banyak daerah-daerah yang berpotensi bencana, itu banyak wilayah perhutani. Nah, ketika kita ingin melakukan katakanlah perencanaan terkait infrastruktur tangguh bencana, terhambat kewenangan, iya kan? Misalnya daerah tertentu yang kemudian ada banjir, kita mau buat katakanlah embung atau bendungan, ternyata tanahnya perhutani, tidak bisa apa-apa kita. Tidak bisa langsung apa-ngapain. Berarti ini Raperda ini nantinya lebih kepada teknis, lebih kepada saja ya? tingkah laku SDM-nya masyarakat lah terhadap hutan itu bagaimana. Jadi kalau dibilang bertaring ya lebih kepada meneruskan undang-undang yang ada di atasnya. Pelaksanaan di tingkat masyarakat Jawa Timur. Ada pesan mungkin Pak Martin, edukasi masyarakat atau mungkin di dapil Bapak atau mungkin juga untuk eksekutif di dapil Bapak, silakan Pak. Pesan saya sih kalau di dapil ya tentu ancaman yang sangat berpotensi adalah tsunami ya, karena wilayah pantai yang sangat panjang, sepanjang Banyuwangi Situbondo. Kalau diteruskan sampai Puger Jember, nah itu kan di situ banyak gugusan gunung berapi, maka itu berpotensi tsunami. Oleh sebab itu kita harus bersinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana kita melakukan pertama mitigasinya, seperti apa nanti mitigasinya. Yang kedua adalah kita harus melakukan pengadaan alat-alat peringatan dini, ya kan, peringatan dini. Yang ketiga harusnya kita membangun sebuah konservasi tangguh bencana, misalkan mangrovisasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsisten dan memang memegang teguh prinsip-prinsip pendirian izin yang harus memenuhi prinsip-prinsip tangguh bencana untuk di daerah-daerah yang berpotensi ada bencana. Udah nggak ada tawar-menawar. Kalau bangunanmu nggak punya kekuatan jangan dipaksakan. Tangguh bencana, tidak keluarkan izin IMB. Kalau dia tetap bangun, tertibkan. Ya, jadi tidak ada pembiaran. Butuh ketegasan. Iya, tidak ada pembiaran, ya kan. Dan yang berikutnya apapun, yang penting menyiapkan masyarakat di dapil itu ramah terhadap tangguh bencana ini. Ya. Karena kita masih punya sifat nggak masalah, nggak peduli karena kita belum kena bencana kan. Jadi ya harus ramah. Mereka harus aware paham ya. Bersahabat dengan alam. Bagaimana bencana itu kemudian karena tidak bisa dihalangi, ya dibuat berteman lah. Ya kan, seperti masyarakat Jepang, lagi-lagi Jepang itu sukses. Dan menurut saya pernah ambil short terus di Jepang terkait dengan bagaimana memitigasi bencana itu. Dia teknologinya langsung real time loh. Begitu dari pusat deteksi dini itu, langsung ke semua sekolah-sekolah instansi itu sudah, terus peringatannya itu terus wow. Dan itu akhirnya jadi membuat masyarakatnya pun juga aware partisipatif masyarakatnya juga sangat tinggi. Iya, tergerak dia, saling membantu menolong. Kalau di sini mungkin lebih tunggu-tungguan ya Pak ya. Kalau di sini siapa yang bergerak lebih dulu, siapa yang lebih ini ya. Gitu. Saya tidak ingin bercerita hal yang miris ya. Apa itu Pak, singkat Pak? Cerita yang negatif ya terkait dengan beberapa tempat-tempat bencana kan terjadi penjarahan, iya kan? Ya memang. Ya, saya tidak ingin menyalahkan ya sebenarnya,
Tapi itulah akses daripada kondisi ekonomi kita. Ya, dan mungkin juga itu terjadi karena keterlambatan dari pemerintah juga untuk hadir kepada masyarakat yang sedang Itu terjadi itu. Nanti kita bawa satu box Indomie bisa di tengah jalan diturunin itu. Tapi kan, mudah-mudahan Jatim khususnya ya Pak ya, dan juga mungkin didampingi Bapak juga tetap Amin. Ya, aman. mudah-mudahan. Kita ya tidak ada salahnya karena kita belajar kan dari dulu kan sedia payung sebelum hujan ya. Peribahasanya kan selalu begitu. Cuman terkadang belakangan menjadi ya kalau ada baru kita tanggapin. Kalau nggak ada ya berarti kita aman sentosa begitu ya. Mudah-mudahan mindset itu bisa diubah. Pemerintahnya juga bisa lebih dan ya dari teman-teman Dewan juga lebih mensupport juga untuk eksekutifnya. Ya, bagus. Pak Martin terima kasih, sehat Saya selalu. terima kasih saya bisa mensosialisasikan di masyarakat Dapil ini. Terima kasih, sehat selalu dan salam untuk seluruh masyarakat Dapil Jatim 4. Dan Dulur Jawa Timur, terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Mudah-mudahan dari obrolan saya dengan Pak Martin ini bisa mengubah kesadaran kita masyarakat dan terlebih juga kepada pemerintahnya untuk bukan hanya sekedar jadi pemadam kebakaran, tapi benar-benar mengantisipasi, melindungi masyarakat dan warganya agar tetap aman meskipun kita berada di daerah yang rawan bencana. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur.